ada 3 tangga kehidupan yang sebaiknya Anda lewati. Orang-orang yang hidupnya roboh macam-macam lah. Dia kena penyakit kronis, ada yang keluarganya bubar, ada yang bunuh diri, ada. Karena dia berhenti di tangga pertama bernama kekayaan. Bahaya. Sehingga adik-adik remaja sejak awal tidak dilarang Anda kaya, tidak dilarang Anda punya cita-cita rumah bagus, mobil bagus, tidak dilarang. Bagus. Itu drive yang bagus. Tapi titip, menapaki tangga kekayaan, kebahagiaan, dan kedamaian. Ya, kalau Anda kaya, ingat mengolah kekayaannya menjadi kebahagiaan. Apa alat yang mengolah kekayaan menjadi kebahagiaan? Alatnya ada di dalam, bernama rasa syukur. Tolong dicatat baik-baik adik-adik remaja. Kebahagiaan sedikit terkait dengan apa yang terjadi di luar. Kebahagiaan lebih terkait dengan bagaimana kita mengolahnya di dalam. Ya, indahnya tidak pintar, kita enggak sombong. Kalau bodoh sombong namanya keterlaluan. Indahnya wanita tidak cantik, tidak ada yang pria yang tertarik memperkosa Anda. Indahnya hidung tidak mancung seperti Guruji. Orang Chinese mengira ini hidung hoki. Tepuk tangan dulu. Jadi selalu ada sisi membahagiakan dari hal-hal yang paling buruk sekalipun. Selalu ada sisi yang membahagiakan dari hal yang paling buruk sekalipun. Karena kebahagiaan sedikit terkait dengan apa yang terjadi di luar, lebih banyak terkait dengan bagaimana kita mengolahnya di dalam. Kalau lagi sedih, lagi bad mood, apalagi ada bisikan bunuh diri, pertanyaannya diganti. Bukan kenapa saya sedih, bukan apa dosa saya, apa salah saya, salah itu wrong question. Pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa berbahagia bersama apa-apa yang ada. Diulangi sekali lagi, kalau lagi bad mood, sedih, apalagi ada bisikan bunuh diri, pertanyaannya diganti, bukan apa salah saya, bukan apa salah dosa saya, tapi bagaimana saya bisa berbahagia bersama apa-apa yang ada. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang indah, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Tidak perlu mengejar kupu-kupu, tidak perlu mengejar kupu-kupu. Cukup bikin bunga mekar di taman. Kalau bunga mekar di taman, kupu-kupu otomatis datang. Tidak perlu mengejar kekayaan dan keterkenalan, tidak perlu. Cukup bikin hati Anda agar indah. Begitu hati Anda indah, kupu-kupu kekayaan dan keterkenalan akan datang. Kenapa hati mesti indah? Di zaman kita orang pintar ada berlimpah. Jangankan orang sekolahan, orang desa enggak sekolah pun ngaku pintar di media sosial. Banyak orang pintar zaman ini. Tapi yang sedikit adalah orang pintar yang berhati indah. Tepuk tangan dong. Kepintaran ukurannya adalah benar salah. Ya, hati bahasanya kebaikan. Kalau kebenaran adalah saya benar, Anda salah. Tapi kalau hati bahasanya bagaimana saya sama Anda sama-sama mau berbahagia.
Sehingga dimanapun Anda bekerja, dimanapun Anda berkarir, ingat seimbang antara otak dengan hati. Guruji menghabiskan banyak waktu meneliti hubungan antara otak dan hati. Pemimpin dunia umumnya otaknya fleksibel, kiri kanan logika rasa, dan hatinya bekerja. Di Hindu ada pemimpin besar di zaman kita, Mahatma Gandhi. Di Buddha ada yang mulai dari lama, di gereja ada Nelson Mandela, dan ketiga-tiganya otaknya fleksibel, hatinya bekerja. Bahayanya orang pintar hanya otaknya dan otak kiri yang bekerja, bahaya. Dan adik-adik ketahui banyak orang pintar masa tuanya menyedihkan, tapi tidak boleh cerita buruk tentang orang lain. Orang-orang pintar yang hatinya tidak bekerja masa tuanya misalnya Alzheimer, demensia, penyakit-penyakit usia tua yang pikun. Tapi kalau Anda otaknya fleksibel, hatinya bekerja, ada kemungkinan dapatnya muda bahagia, tua bercahaya. Dari kekayaan ke kebahagiaan diolah dengan rasa syukur. Dari kebahagiaan ke kedamaian diolahnya dengan meditasi. Anda yang tertarik silahkan ikut. Kalau ada Compassion, ada bimbingan meditasi live setiap hari Minggu jam 9 pagi. Setiap minggu ada bimbingan meditasi di media sosial. Kalau tertarik. Mana tahu ada anak muda dengan roh yang tua. Tubuhnya masih muda tapi roh yang sudah tua, sudah tertarik belajar kedamaian. Silakan. Jadi kekayaan mencarinya tahu sendirilah. Anda harus sekolah, Anda harus berkarya, Anda kreatif, imagination. Tapi setelah kaya ingat mengolahnya menjadi kebahagiaan menggunakan rasa syukur. Kebahagiaan diolah menjadi kedamaian menggunakan meditasi. Ya, meditasi sederhana. Kayak bahagia itu mirip dua burung yang mengoceh di sebuah dahan pohon, ngoceh, itu kekayaan dan kebahagiaan. Ini kaya, ini bahagia, kaya bahagia, ngoceh, segala macam. Saya lebih kaya dibandingkan Anda, saya lebih bahagia dibandingkan Anda, mama saya lebih pacar saya lebih cantik, banyak sekali ngocehnya di antara bahagia dan kaya. Tapi kedamaian adalah burung ketiga yang duduk di atas keduanya. Dan dia bergelar S3. S3 itu senyum, senyum saja. Semuanya tarian kesempurnaan yang sama. Tepuk tangan. Tersenyum dianya padaku. Manis, manis, manis. Senang hatiku bila berjumpa denganmu. Namo Nakeswara